Nah, aku nunggu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Karena permintaan teman-teman semua, Gusman Bojonegoro, kenapa lama ndak sidak lahan? Hari ini kita langsung sidak lahannya di sentranya bawang merah. Di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Posisi saat ini saya sedang ada di lahan Mas Cepi, putra dari Dedengkot Tajuk G, Pak Ji, yang saat ini ada di sebelah saya. Tapi teman-teman sudah banyak yang kenal, jadi beliaunya, aku terkenal, gak usah melok, ya wes. Di sini saya jelaskan, ini namanya tanaman Labuan 3. Teman-teman santai, ini tanaman usia 14 HST, tapi rata-rata tanaman di sini usia 25 HST rata-rata, nggih. Ini informasi Labuan 3 rata-rata usia 25 HST. Tapi di belakang saya ini umur 14 HST. Kita buat rata-rata itu umur 20-25. Yang ditanam ini benih apitan, masa dormansi kurang lebih 4 bulan, ya. Jadi untuk teman-teman semuanya untuk tanam tahun ini, bulan depan, berarti bulan ini bulan 4, bulan 5 sampai bulan 6, nanti masih menggunakan benih apitan. Jadi bulan 6 itu baru pindah ke Labuan 1, biasanya seperti itu. Terus jangan khawatir, panenan di Nganjuk, nanti panenan Labuan 3 itu tidak akan dijual ke pasar. Jarang yang dijual ke pasar itu yang hanya punya sangkutan bahri, biasanya seperti itu. Rata-rata tanaman Labuan 3 itu masuk ke gudang. Dan saat ini rata-rata orang Nganjuk, terutama wilayah barat, itu tanamnya kedelai. Disut Mas Ucup sampingnya. Nah, kedelai guys, rata-rata kedelai, habis panen kedelai nanti baru tanam raya. Terus yang belakangnya Mas Gusman itu habis tanam apitan, habis tanam Labuan 3 itu nanti tanam apa? Tanam bawang merah lagi, ikut bareng tanam raya. Kok enggak di kedelai Mas Gusman? Kalau di kedelai semuanya nanti persiapan benih juga cukup loh guys. Jadi ada yang ditanami Labuan 3, ada yang di kedelai supaya benih itu tetap ada dan bisa digunakan untuk teman-teman yang lainnya. Jadi Gus, nanti panenan Nganjuk Labuan 3 lah mempengaruhi harga? Enggak, sama sekali enggak ngefek. Sama sekali enggak ngefek. Ya. Dan sedikit saya jelaskan, orang Nganjuk, ini dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Orang Nganjuk itu sudah ahlinya tanam bawang merah. Itu tidak seperti sampean males-malesan, seminggu nyepres sekali, enggak. Kalau orang Nganjuk 2 hari nyepres sekali, itu dimulai dari tanaman umur 10 HST. Mbok kira nek wong Nganjuk leha-leha mergo wis ahli terus gak nyepres. Tambah luwih rutin tinimbang sampeyan. Nggih. Jadi 2 hari sekali ya. 2 hari sekali orang Nganjuk nyepre itu 2 hari sekali. Jadi hari ini nyepre, selang 2 hari nyepre lagi seperti itu. Dan rata-rata kendala nanti kata Pak Ji, kendalanya itu ngikuti cuaca. Nek cuacanya wis panas biasanya ulat. Tapi nek cuacanya masih hujan biasanya cenderung enek jamur. Jamur yang saya lihat, saya lewat Nganjuk muter-muter, rata-rata di sini tiba-tiba tanamannya kuning. Itu yang tanaman yang sudah umur 20 up ya. Ada yang terserang jamur itu tiba-tiba kuning. Itu bisa embun tepung. Kalau embun bulu jelas tidak mungkin. Yang jelas itu imbas dari serangan jamur. Untuk menghindari serangan jamur teman-temanku semuanya,
Di sini saya tekankan sekali lagi, untuk olah lahannya harus maksimal, harus disterilkan dulu, ya, supaya tanaman sampah nanti tidak gampang terserang hama maupun penyakit, ya. Orang di Nganjuk untuk nyiramnya ndak pakai air aliran, ndak. Rata-rata di sini semuanya punya sumur bor, ya. Jadi untuk persiapan rata-rata menggunakan sumur bor. Dan perlu dipahami, ini posisi lagi pupuk, ya, tapi pupuknya itu pupuk bantuan dari pemerintah dan dikasih sedikit KCL. KCL ya, Bian. Nah, orang Nganjuk sudah ahlinya saja habis pupuk, air itu dinyalakan, guys. Jauh di sana itu ada sumur bor. Habis dipupuk, ini nanti disiram, tidak seperti sampean habis pupuk tinggal geletak. Ya, mestinya harus belajar dari orang-orang senior ini. Terus gini, kalau menggunakan pupuk itu ada KCL-nya karena itu ada kloridanya. Wajib habis pupuk disiram, wajib. Jadi habis pupuk wajib disiram. Ye. Untuk keseluruhan di sini saya jelaskan, tak kasih inti-intinya saja. Ye. Ini kan pembukaan kita sidang. Intinya, ye, untuk saat ini gini guys, nek bar disiram, bar dipupuk, langsung disiram. Tutorial nyiram bawang merah cup. Sing penak Pak Ji. Dingeti wong akeh iki tutorial kok. Nah, sing penak. Sing penak. Ayo cup. Seperti itu guys, cara nyiram dari Pak Ji. Itu disiram manual. Ya. Apakah tidak punya alat siram? Punya. Wong Nganjuk orang di alat siram punya. Tapi kemaksimalannya itu kalau orang Nganjuk ini loh guys, luweh marem disiram manual. Rata-rata ngono. Ngono to? Ya, nek disiram nganggo alat Firman sing seretan lo guys, katanya kurang marem. Nah, intinya habis mupuk wajib disiram. Musim hujan Gus, siram. Kalaupun nanti hujan, piye Gus? Kan kalau sudah disiram pupuknya sudah meresap. Jadi kalau ada hujan aman. Oh no, guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang wajib diketahui, sampean jangan ragu, jangan takut untuk tanaman kali ini karena ini nanti tidak akan pernah masuk ke pasar. Ini akan masuk ke gudang untuk pembenihan. Daerah Ngudikan, khususnya Kecamatan Wilangan itu spesialis pembenihan, bukan spesialis dibuat benih loh ya. Spesialis pembenihan, memang lahannya sangat cocok untuk pembenihan. Yang ketiga, inti dari semua ini, orang Nganjuk setiap 2 hari sekali itu nyepre. Untuk mupuknya umum rata-rata mupuk itu 3 kali, 3 tempat, 3 ya. Rata-rata ya, rata-rata pupuknya itu 3 kali. Kita buat gampang ya 10, 20, 30. Tidak harus 10, 20, 30 ya. Umur 14 mau dipupuk ya wes. Gue umur 22 pupuknya, umur 30 ya dipupuk. Seperti ini. Seperti ini guys. Manualnya aja. Terus yang keempat untuk teman-temanku semuanya ya. Benar-benar dengarkan untuk para pemula. Untuk pengobatan itu khusus pengobatan jangan tiru orang Nganjuk, obatnya jangan tiru. Cara nyebrainya ditiru. Orang Nganjuk kalau ngemik obat itu langsung nutrisi, langsung insek, langsung fungi, langsung obat suket. Jadi dicampur jadi hiji. Kok nek orang Nganjuk boleh Gus, kita tidak boleh. Orang Nganjuk sudah ahlinya, sampean itu belum paham untuk takarannya. Nanti berbahaya dan tidaknya orang Nganjuk itu sudah saking kulinane guys. Jadi yang paling bagus untuk penyebaran itu tunggal. Nek fungi tok, insek tok, nutrisi tok. Lah gak kesel Gus. Yo kesel, tapi kan obatnya irit. Untuk cara nyeprenya ikuti orang Nganjuk. Untuk cara ngemik obatnya jangan. Ya,
Nganjuk itu karena sudah menurut saya sudah resisten, sudah terbilang setiap tahunnya itu tanam bawang merah. Kalau obatnya itu sampai tidak ampuh, tidak bakal panen. Mana Pak Jio? Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat dan kelanjutannya kita akan selalu sidak lahan. Ini untuk yang pertama kalinya kita sidak lahan. Habis ini kita akan on the way kirim benih ke Blora, lanjut ke Gerobokan menggunakan Simarun, mobil sejuta umat. Simarun. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya pribadi, Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Yusuf Wijayanto. Comeback, iki Yusuf Wijayanto comeback. Kita akan selalu buat konten bareng Mas Yusuf Wijayanto. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.